Nih mas, orang sekarang sulit kena santet, orang sekarang sulit kena pelet. Tahu sebab kenapa? Ya. Tahu kenapa? Nggak tahu ya teman-teman ya. Mungkin kenapa itu? Nah, kameramen tahu nggak kira-kira kenapa? Enggak. Mau tahu kenapa orang-orang sekarang itu sulit dipelet, sulit kena santet? Karena mas, setannya bingung mas. Fotonya sama yang asli beda. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe-nya dan klik loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe berarti kalian telah membantu saya untuk support channel ini. Karena jika channel ini berhasil, kita akan membantu orang yang tidak mampu. Selamat menonton sobat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali di channel Fatrul Maulum Yati, tempatnya bertukar pikiran dan bukan saling menyalahkan. Selamat malam Mas Fatrul. Selamat malam Mas Hen. Nah, malam hari ini tema kita adalah seputaran santet. Nah, apa-apa saja santet itu dan dampaknya seperti apa? Nah, langsung aja kita tanyakan kepada narasumber kita, Mas Fatrul. Nah, Mas Fatrul nih teman-teman nih banyak kepingin tahu seputaran santet yang sering terjadi di masyarakat. Itu sebenarnya santet itu seperti apa itu, Mas Fatrul? Oke Mas, terima kasih banyak. Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama masyarakat Indonesia nih. Ya. Selalu istilahnya udah terasumsi atau udah jadi tradisi atau udah jadi sugesti bahwasannya setiap penyakit yang dia derita, bahkan penyakit itu nggak bisa terlihat oleh medis, dia bilangnya kena santet mas. Iya. Sebenarnya saya bilang itulah tergantung cerdasnya kita memilih kepada siapa kita berobat mas. Itu pertama mas, pada kita berobat. Kalau kita berobatnya mas kepada dukun, udah pasti mas ngarahnya ke situ mas. Dengar itu pasti sakit mas pun bengkak atau mas cuma terkilir atau mas kena asam urat, mereka itu kalau datang ke dukun udah pasti kata dukun itu kena santet, diguna-guna orang atau kita bilang tadi diganggu setan kalau dia datang Pak dukun mas. Jadi saya bilang sendiri ada sebenarnya mas ciri-ciri atau tanda-tanda seorang itu kena santet mas. Nah itulah sebenarnya mas. Nah, jadi seperti Mas Fatrul bilang tadi kan, yang Mas Fatrul katakan ciri-cirinya gitu, ciri-ciri orang yang terkena santet itu seperti apa sebenarnya? Nah, inilah kebanyakan sih selama saya menangani lah orang itu memang kena guna-guna atau disantet orang lah mas. Sebenarnya saya nggak pernah mau ngasih tahu mas kepada orang tadi. Itulah kebijaksanaan kita mas. Makanya jangan sekali-sekali kita sih menambah beban lagi seseorang. Itu seseorang memang dia pengaruh memang kena santet atau memang diguna-guna orang lain, ya kita sebagai orang pintar atau sebagai paranormal sekali-sekali jadi bijak sedikit apa. Jangan kita semua itu kita umbar, kita kasih tahu pada mereka bahwasannya sekolah ini kena santet, kamu ini kena santet gitu. Kalau nggak benar dia kena santet, ya kebijaksanaan kita jangan sampai jadi buat pikirannya lagi. Rahasiakan itu bagus-bagus, ya sembuhkan dia kalau memang mampu. Iya. Jadi jangan suka-suka hatinya aja. Jadi kalau saya bilang tanda-tanda orang kena santet itu mas sebenarnya sulit kalau memang orang awam, sulit. Nah, contoh gini, seseorang tadi dia datang kepada dokter untuk menanyakan penyakitnya mas. Penyakit yang dia derita ini nggak kunjung-kunjung sembuh, udah berapa bulan bahkan bertahun-tahun. Dia periksa ke dokter, ternyata sama sekali tidak ada penyakitnya mas. Kata dokter, kamu ini sehat, kamu nggak ada penyakit apa-apa. Terus dia bingung, maka dia bilang itu. Sedangkan saya derita ini cukup sakit penyakit dalam diri dia ini, tapi kata dokter sama sekali tidak ada penyakitnya. Dia jumpailah mas sosok orang pintar atau dukun atau paranormal lah sekarang ini. Otomatis paranormal tadi bilang, oh kamu ini kena santet, oh kamu diguna-guna orang, oh kamu diguna-guna sekolah. Nah inilah selalu mas. Terus kalau kamu seandainya bijak, kalau kamu nggak mendapati dari dokter itu karena udah diperiksa baik secara menggunakan alat tidak menemukan juga penyakitnya, toh carilah seperti sinsi atau seperti tabib tadi untuk mengetahui penyakitnya mas. Kalau nanti memang penyakit tabib bilang oh kamu ini apa namanya itu saya bilang tuh kena angin dan masuk angin, karena masuk angin dari sendiri itu belum tentu bisa diperiksa oleh dokter mas. Iya benar. Nah jadi bisa jadi angin tadi itulah yang selama ini
kalau kita bilang bahasa tabibnya itu angin duduk. Angin Jadi kalau udah duduk dia di suatu tempat, angin tadi seperti di pundak, di kepala atau di perut, itulah proses bisa menyebar kemana-mana mas, angin tadi. Cuman ada juga yang dikatakan tuh angin merah mas. Nah, ini angin merah ini seperti apa lagi nih teman-teman? Nah, saya baru dengar juga ini angin merah itu seperti apa itu, Mas? Inilah, ini mau saya ceritakan mas. Salah satunya saya bahas tadi tentang seorang kena santet. Jadi seorang tadi kena santet itu mas, hanya orang-orang yang mengetahui benar-benar detail bagaimana seorang kena santet. Nah, ciri-ciri pertama orang kena santet itu, dia saat merasakan sakit mas, dalam dirinya itu berpindah-pindah mas. Sewaktu-waktu pindah-pindah, bahkan hitungan menit berpindah-pindah mas. Sakitnya itu dari kaki, taunya ke kepala, taunya ke badannya. Nah, itu bisa penyakit salah satunya non medis mas. Bisa dikatakan tadi, berarti bisa ngarah ke santet mas, atau diguna-guna seseorang. Ini salah satu ciri-cirinya mas. Umumnya saya perhatikan ke situ. Terus kalau memang dia kena angin merah, namanya saya bilang tuh itu udah dikatakan tadi nih, angin itu cukup kejam mas. Tapi kita nggak bahas dia itu nggak kena santet. Tapi ini kalau orang yang udah kena angin merah dalam dirinya atau masuk ke dalam dirinya tuh angin merah tadi, itu cukup berbahaya mas. Itu udah saya bilang tadi, itu proses melalui setan-setan tadi. Contoh, mas ini mandi malam-malam. Ini tidak proses dari santet mas ya, tapi mandi malam-malam. Terus maaf cakapnya, mandi tanpa menggunakan busana sedikit pun di malam hari. Dan di situ tiba-tiba ada sosok makhluk gaib yang sedang duduk di situ atau sedang berdiam di situ. Terus dia melihat mas seperti itu, rasa tidak suka nama dia akan ditunjukkan melalui penyakit tadi. Bahkan mas tadi bakal timbul gatal-gatal dibuat dia. Oh, itu reaksi pertama ya? Reaksi pertama. Itu namanya ya. Terus penyakitnya itu nanti seolah-olah kayak kita biru kemana-mana mas. Biru di mana-mana tuh biru. Seperti memar gitu ya mas? Seperti memar. Nah, itulah angin tadi yang dikirimkan melalui dia mas. Nah kan salah satu bilang angin merah tadi itu proses dari berarti makhluk gaibnya, bukan proses dari orang. Iya. Itu sedangkan itu sendiri ada satu dikirimkan gitu, berarti jin ataupun makhluk yang duduk di situ tadi, yang di tempat itu tadi, itu disuruh atau naluri jin itu sendiri ingin menyakiti orang itu? Itu kehendak dia sendiri mas. Kehendak dia sendiri karena dia tidak sukanya kepada mas berbuat seperti itu di depan dia. Loh, kan kita nggak tahu, orang saya mandi seperti biasa, kan kita bilang walaupun kita mandi seenggaknya ada pakai basahan mas. Nah itu teman-teman, sedikit penjelasan tentang santet itu tadi. Dan santet itu ada yang disuruh dan ada yang inisiatif makhluk itu sendiri. Nah ini ada pertanyaan lagi nih mas, menyangkut hal itu tadi gitu. Kalau dia inisiatif makhluk itu sendiri menyakiti orang yang dia tidak suka, itu bisa dikatakan berarti nih ya mas ya, berarti bisa dikatakan kesambet atau gimana ya mas? Nah, kalau bahasa kita sehari-hari ini mas, atau selama kita dengar keteguran, kesambet, yang gitulah. Bahwasannya, kok bisa orang-orang sekarang ini kan kalau udah keteguran dipiles lah segala macam. Makanya saya bilang tadi, kita juga harus berhati-hati. Makanya periksa dulu bagus-bagus. Seperti saya nih, misalnya saya mas ada penyakit, saya periksa bagus-bagus dulu nih. Oh, ini penyakit medis. Kalau memang di sana non medis, penyakit ini memang karena perbuatan setan atau perbuatan orang-orang dengki yang mengirim santetnya kepada korban, saya biasanya lebih cenderung diam mas. Artinya saya sembuhkan ya semampu saya, dan saya diam, nggak mau saya beberkan kepada dia atau saya ceritakan kepada dia. Takutnya jadi beban pikiran terus mas. Jadi salah satunya tadi kita bahas tentang ciri-ciri santet tadi juga, yang disantet dia seperti apa, orangnya tadi yang dirasakan dia seperti itu juga mas. Salah satu orang itu kalau dikirimkan namanya teluh mas. Teluh tadi itu sampai berupa santet, cuman dia biasanya santet itu medianya mas, dia itu benda-benda mati seperti paku. Boneka itu perlu juga itu mas? Boneka hanyalah media untuk dia melakukan santet, sedangkan paku, kaca maupun kawat, silet itu yang dimasukkan pada tubuh korban. Itu tadi teman-teman beberapa penjelasan tentang santet. Nah sekarang ini kita ingin tahu bagaimana tenung ataupun tulung. Nah kalau tenung ini bagaimana pula itu mas?
Nah, oke Mas, nah, dari tenung ataupun teluh itu salah satu memang bagian dari santet juga Mas. Iya. Cuman teluh sendiri biasanya dia itu menggunakan media salah satunya makhluk-makhluk hidup Mas. Seperti salah satunya kalajengking, Iya. ular, cacing, lipan, kelabang itu. Nah, jenis itulah yang biasa dipakainya untuk mengirimkan teluh tadi. Nah, sedangkan teluh tadi kalau seandainya dia berhasil mengirimkan kepada si Polan, maka maaf cakapnya yang terjadi itu di atas seng Mas terasa. Itu kayak ada pukulan atau ada benda jatuh yang menghantam di atas seng Mas. Itu cukup kuat Mas. Nah, dan yang dirasakan pada tubuh korban kalau seandainya dia terkena teluh, dia akan merasakan atau mendapatkan satu benjolan dalam tubuh. Beda dengan santet. Santet tadi dia nggak akan mutlak, nggak akan pernah bisa dilihat oleh mata, baik maupun dengan alat. Itu nggak akan pernah bisa Mas. Dia mutlak itu nggak akan terlihat. Jadi kalau ada orang dia tersantet terus nampak di ronsen, itu berarti bukan kena santet. Berarti ulah sendiri memasukkan atau memakan sesuatu. Nah, sedangkan si teluh tadi dia itu prosesnya kalau dia terkena pada si korban tadi akan seperti taca benjolan. Tapi benjolan tadi itu bisa bergerak mana-mana Mas. Iya, itulah yang dirasakan orang yang kena teluh. Karena cukup saya bilang tadi, karena dia media tadi adalah makhluk hidup. Itulah yang bergerak di dalam tubuhnya tadi Mas, berjalan. Nah itu tadi teluh. Kalau tenung itu bagaimana? Kalau tenung sendiri Mas, biasanya kalau saya bilang sih, dia seperti kalau kita kereta itu dimodifikasi. Dia modifikasi dari santet dan teluh tadi sendiri Mas. Jadi tenung tadi lebih tinggi dari santet dan teluh. Dia bisa menggunakan benda mati, bisa menggunakan benda hidup. Jadi artinya dia lebih bisa kemana-mana gitu Mas? Bisa Mas, bisa dipakai kemana-mana. Inilah. Jadi tandanya tadi kalau dia teluh, dia prosesnya itu dari atas Mas. Dari atas, istilahnya seperti kita merasakan di seng tadi itu kayak ada pukulan besar yang baru menghantam ke dirinya tadi. Sedangkan tenung sendiri dia masuk melalui tanah Mas. Tandanya seorang tadi nyampe kiriman tenung dalam rumahnya itu, salah satunya Mas, itu seperti nanti keramik itu naik Mas, zigzag, seperti zigzag atau horizontal bahkan vertikal, itu berbentuk gelombang-gelombang Mas. Terus rak-rakan itu bakal berserakan atau piring-piring itu bakal pecah Mas. Itulah yang orang yang menggunakan santet tenung tadi Mas. Karena sangat dahsyat ya Mas. Dahsyat Mas. Oh, iya, Dia Mas, bisa memasukkan apa aja ke dalam tubuh si korban tadi Mas. Nah itu teman-teman penjelasan dari yang ketiga itu tadi yang udah dijelaskan oleh narasumber kita. Nah ini ada lagi nih Mas, tentunya ini cewek-cewek nih yang sering ini nih, pasti dia dikhawatirkan cewek-cewek nih, itulah tempatnya. Kalau pelet bagaimana pula Mas, apa sama ini dengan yang ini? Ketiga ini. Ini pertanyaan cukup bagus nih. Ini biasanya paling laris Mas. Di antara semuanya paling laris di pelet Mas. Sampai Mas sendiri gimana kira-kira masalah pelet tuh? Senang suka apa enggak? Kalau pelet itu antara nggak suka bisa-bisa jadi suka, itu hati-hati. Itulah tuh cewek-cewek tuh paling apa gitu dengan pelet namanya gitu. Pernah pakai pelet Mas? Pelet sendiri kayaknya nggak pernah gitu Mas. Nggak tahu gitu. Nggak tahu aja. Nggak tahu. Jadi saya ajarkan nih. Itulah teman-teman mau nggak nih? Nah. Ini saya ajarkan. Boleh. Oke nih kita akan bahas tentang pelet nih. Pelet sendiri nih sebenarnya ilmu bagaimana sih? Kok bisa seorang itu sampai bisa terkena, bisa si korban itu bisa nurun atau dia benci atau tidak suka sama si pengguna, bisa jadi suka sama pengguna. Pelet sebenarnya itu nggak bisa deh Mas. Mas contoh gini, Mas itu mau melet artis atau melet orang-orang jauh yang nggak Mas kenal, itu nggak akan pernah bisa Mas. Jadi pelet sendiri itu cara kerjanya, kalau Mas itu pernah punya hubungan sama dia. Contoh, Mas pernah berteman sama dia, atau pernah pacaran sama dia, atau pernah dekat sama dia. Kalau Mas nggak punya hubungan khusus sama dia, itu kan nggak akan kena Mas. Kalau memang pelet itu bisa untuk semua orang, kita pelet aja semua artis itu Mas. Nah, ya kan Mas? Ya itu teman-teman, ini kamerawan pasti itu nanti tes. Nah ini kameramennya, kameramen, ya ngetesan itu. Jadi ini bisa ada lagi ya. nih Mas. Jadi kalau orang yang terkena pelet itu bagaimana pula itu Mas? Apa gitu? Apakah sifatnya itu berubah gitu? Yang dulunya ceria jadi agak-agak pendiam gitu.
Apa ada satu konflik itu mas? Oke, biasanya sih orang yang terkena pelet. Nah, ini saya bilang tadi kan orang kena pelet itu nggak gampang dikenakan kepada orang yang tidak kita kenal. Jadi setinggi apapun tingkat seseorang, kalau pelet itu memang berguna untuk semua orang tuh hebat kali mas. Ada pelet itu hanya orang-orang tertentu yang pernah punya kekerabatan, punya hubungan baik atau hubungan baik itu. Kita nggak pernah dekat sama dia, tapi kita itu maaf cakapnya pernah komunikasi, pernah tahu dia, pernah kenal dia, pernah jumpa dia, itu baru bisa kena pelet mas. Jadi biasanya orang-orang terkena pelet itu maaf cakap pelet sendiri kayak mana sih cara kerjanya? Cara kerjanya itu adalah memanfaatkan alam bawah sadar manusia. Gitu seseorang dikirimkan pelet dalam bentuk jin atau segala macam yang dikirimkan melalui si korban. Itu korban yang tadinya benci kepada si Polan, dia bakal suka, sayang, bahkan merindukan si Polan. Yang si pengguna tadi. Jadi si korban itu kalau dia ketika dia kena itu, reaksi dalam dirinya itu memang ada perubahan mas, perubahan drastis. Salah satu mas, contoh, misalnya si Polan tadi atau si cewek tadi yang kita pelet, yang saya pelet misalnya, saya pelet untuk saya tundukkan dia, rupanya dia tunduk. Sedangkan si Polan itu punya suami atau dia punya pacar. Jadi kalau seseorang itu ketika itu dia masih punya pacar atau punya suami, otomatis mas dia itu sama suaminya bakal tidak nyaman mas, sama pacar juga tidak nyaman mas. Kayaknya berantem aja, begaduh aja, bakal bisa-bisa mas. Itulah, bahkan dia bakal mencari atau sibuk memikirkan si pengguna tadi mas yang mengirimkan pelet tadi kepada dia. Nah itu mas, misalnya yang si cewek tadi terkena pelet tadi itu apakah spontan apa dia berangsur gitu? Nah, ini pertanyaan bagus mas. Jadi kalau ada, maaf mas ya, saya potong dulu. Ya. Selama ini kita nonton video di YouTube. Ya. Nah, baik itu kata orang pembodohan atau settingan, ingat ya, hidup ini perlu settingan. Kalau nggak disetting mana enak? Kayak kita mau datangin cewek aja perlu settingan dulu mas. Ya, gaya segala macem. Jadi kita nonton nih YouTube, ada orang terkena santet. Rupanya maaf cakapnya seketika itu langsung luka-luka legam. Itu nggak ada mas. Jadi orang terkena santet gitu instan, itu mie mas yang ada. Mie instan baru ada. Tapi kalau ada orang otomatis langsung kena santet, langsung kurapan, langsung penyakit, nggak ada mas. Itu proses semuanya mas. Baik santet maupun pelet itu proses. Biasanya minimal secepat apa 3 hari. 3 hari mas, secepat-cepatnya. Jadi kalau ada orang otomatis per jam gitu langsung disantet bisa, dipelet bisa, itu nggak ada mas. Itu hal mustahil. Nah ini kita masih bahas tentang pelet nih ya. Pasti nih cewek-cewek ini menyimak betul ini tentang pelet-pelet ini. Itu waktu yang bisa digunakan untuk memelet seseorang itu cewek itu kapan itu mas? Apakah siang, pagi atau sore? Oke mas, sedang pelet sendiri nih, ini memang sangat laris mas, dimana-mana sangat laris. Untuk kita menaklukkan hati si perempuan. Makanya saya bilang sama perempuan tadi jangan sombong. Itulah yang membuat kamu tuh gampang kali untuk bisa dipelet. Apalagi kamu tuh coba untuk istilahnya beranggapan benci aku sama si Polan, aku nggak suka sama si Polan. Nah hati-hati. Sekarang itu mah cinta ditolak, dukun bertindak. Ini nih mas hati-hatinya. Jadi ketika seseorang tadi yang mas tanya tadi, misalnya gimana sih proses seorang ngirim santet, apakah pagi, siang, malam? Ya macam mana pun bisa mas, mau pagi, mau siang, mau sore, malam bisa mas. Tergantung lah dia datangnya jumpai dukun yang mana. Kalau memang dukun sakti atau dukunnya abal-abal, banyak cara nggak ada. Nggak mas, orang sekarang sulit kena santet, orang sekarang sulit kena pelet. Tahu sebab kenapa? Ya. Tahu kenapa? Nggak tahu ya teman-teman ya. Mungkin kenapa itu? Kameramen tahu nggak kira-kira kenapa? Enggak. Mau tahu kenapa orang-orang sekarang itu sulit dipelet, sulit kena santet? Karena mas, setannya bingung mas. Fotonya sama yang asli beda. Cewek-cewek tuh pengguna sosial media gitu, ganti aja fotonya biar jangan kena ya. Jadi fotonya tuh beda kan, banyak kan pakai efek mas. Jadi tinggalnya setan tuh bingung, ini mana orangnya kan gitu. Inilah makanya alhamdulillah karena ada efek tadi mas. Jadi karena kenyataan sama yang difoto berbeda rupanya, ya itulah yang membuat setan tadi bingung nggak kena santet. Maka saya bilang untuk orang sekarang baik santet atau pelet itu enggak. Ada istilahnya saya bilang itu minim lah mas. Kalau ada minim, nggak dulu kayak orang-orang dulu maksimal. Karena itulah yang Allah bilang, jangankan ilmu hikmah,
ilmu yang buruk pun bakal dicabut Allah. Jadi tinggal kebohongan aja nih mas, semua mas. Jadi dukun itu memanfaatkan keadaan. Nanti orang maaf cakap mas. Orang meruqyah, kita tengok pakai peci, ya katanya ustadz. Kita bilang kita nggak nyalakan ruqyah itu benar. Cuman oknumnya kadang membawa-bawa nama ruqyah. Padahal dukun, bukan ustadz. Gara-gara pakai peci, itu apa pencitraan? Saya bilang mas pakai peci pun bisa bilang ustadz ya kan? Ya, saya ustadz. Terus jangan percaya omongan-omongan orang, karena kita kalau percaya omongan orang, maaf cakap yang saya bahas orang ini bukan semua orang, artinya percaya sama dukun atau peramal itu hukumnya udah syirik mas. Jadi kita mutlak udah syirik. Makanya barang siapa yang mempercayai datangi peramal, dukun dan mempercayai perkataannya kata Rasulullah, berarti dia itu udah kufur, udah syirik, udah mendurhakai apa yang diturunkan oleh Muhammad Rasulullah.